Bila berbicara tentang Wali Songo, maka tidak lepas dengan namanya Tanah Jawa. Ada apa sebenarnya dengan Tanah Jawa? Maka simak video berikut ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mneri. Pada episode kali ini kita akan membahas Kerajaan Hindu-Buddha di Tanah Jawa. Mataram Hindu runtuh pada awal abad ke-11 Masehi karena serangan kerajaan Sriwijaya yang dibantu oleh sekutunya di Jawa yang merupakan kerajaan Buddha. Runtuhnya Mataram Hindu menjadikan kerajaan Hindu di Jawa Timur tampil ke depan, dimulai dari kerajaan Maedang pada abad ke-8, kemudian Kahuripan pada abad ke-11. Keduanya berpusat di daerah dekat Surabaya, lalu pindah ke Negara Baru, Majapahit di dekat Mojokerto pada abad ke-14 dan 15. Jadi teman-teman sekalian, kalau selama 10 abad pertama pusat kerajaan berada di Jawa Tengah, 5 abad berikutnya berpindah ke Jawa Timur, dan 5 abad berikutnya lagi ke Jawa Tengah. Sejak abad ke-20, pusat pemerintahan Indonesia beralih ke Jawa Barat atau Jakarta. Perkembangan kota Jakarta yang pertama kali dibangun oleh Paletehan tidak bisa dilepaskan dari peranan POC. Belanda yang berdiri pada awal abad ke-17 Masehi atau pada tahun 1602. Dengan demikian teman-teman sekalian, secara fakta sejarah Jakarta sebenarnya telah menjadi pusat pemerintahan Indonesia dari sejak abad ke-17 Masehi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hassani Simon di dalam bukunya Misteri Syekh Siti Jenar. Pada umumnya, situasi politik dan ekonomi kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu pada masa kedatangan orang-orang Muslim ke daerah Sumatera dan Jawa, Sriwijaya dan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Demikian itu antara lain disebabkan oleh politik kerajaan-kerajaan Sumatera dan Jawa itu sendiri dan boleh jadi akibat pengaruh politik perluasan kekuasaan Cina ke kerajaan-kerajaan daratan Asia Tenggara. Kemunduran Sriwijaya disebabkan oleh faktor politik, ekspansi dari kerajaan Singosari dan Majapahit, di samping kemungkinan perluasan pengaruh Cina dan kerajaan-kerajaan di daratan Asia Tenggara. Adapun Majapahit runtuh karena krisis dan situasi politik, ekonomi dalam negeri setelah meninggalnya Pati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Terutama munculnya pemberontakan dan sengketa di antara anggota keluarga raja dalam perebutan kekuasaan. Teman-teman, sebenarnya sejak Jaya Negara menggantikan Kertarajasa telah terjadi serentetan pemberontakan Ronggolawe di Tuban pada tahun 1295. Kemudian Sadeng dan Ketayang baru berhasil ditumpas pada tahun 1331 berkat usaha Gajah Mada memberikan peluang bagi proses kedatangan Islam dan perkembangan masyarakat Muslim di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Majapahit. Ketika Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada masih berkuasa, situasi Majapahit bisa dikatakan tenang, sehingga banyak daerah kepulauan Nusantara mengakui dan berada di bawah perlindungannya. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh Majapahit di bawah perjuangan Gajah Mada pada waktu itu adalah Bedahulu atau Bali dan Lombok pada tahun 1343, Palembang, Suwarnabumi atau Sriwijaya, Tamiang, Samudra Pasai, Sumatera, Pulau Bintan, Tumasik atau Singapura, Semenanjung Malaya dan Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu Barune atau Puni, Kalka, Saladung, Solo, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung, Kutai, dan Malanu. Meskipun Gajah Mada berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Nusantara dari ujung timur hingga ujung barat Sumatera, namun lawatan militer Gajah Mada pada tahun 1339 ke Samudra Pasai mengalami kegagalan. Buktinya ketika Ibnu Battuta pertama kali mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345, ia mendapati sebuah negeri yang berdaulat penuh yang dipimpin oleh Sultan Malik Zahir Shah. Justru Zuhri menyangkal hal tersebut. Kalau sekiranya serangan Majapahit berhasil, maka kerajaan Samudra Pasai telah sirna dan Sultan Malik Zahir gugur atau bila dia masih hidup, pasti menjadi tawanan Gajah Mada. Tetapi faktanya tidak demikian. Maka Ibnu Battuta sempat singgah 2 kali sehabis serangan Gajah Mada dan menyaksikan Sultan Malik Zahir masih segar bugar.
Tetapi sayang sejak kedua tokoh tersebut meninggal, Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Gajah Mada pada tahun 1364, keberhasilan Gajah Mada menyatukan Nusantara tidak bertahan lama. Pasalnya kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah setelah wafatnya Hayam Wuruk. Akibat konflik perang, saudara, perebutan tahta dan akhirnya daerah-daerah asal Majapahit lepas satu persatu, seperti yang dijelaskan oleh Sujipto Abimanyu dalam bukunya Kearifan Raja-Raja Nusantara. Pamor kerajaan yang sudah mulai pudar sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk, sementara di antara para pangeran berebut kekuasaan bahkan antara anak dan menantu. Efeknya wilayah Majapahit terbelah menjadi dua. Sebelah timur dengan ibu kota Blambangan diperintah oleh Breh Wirabumi, anak dari Selir Hayam Wuruk. Sedangkan bagian barat dengan ibu kota Majalengka dipimpin secara kamuflase oleh Putri Mahkota, Kusuma Wardani, yang sejatinya kebijakan kerajaan yang dikendalikan oleh suaminya, Pangeran Wikrama Wardana. Semoga dengan kita mengetahui tentang sejarah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, membuat kita memahami sejarah bangsa kita yang banyak dilupakan atau tidak diketahui oleh banyak pihak pada era zaman teknologi saat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.